Timnas Indonesia telah memiliki pelatih baru pengganti Sintayong, yaitu Patrick Kluivert. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, apakah Kluivert akan mampu memenuhi target yang dibebankan oleh PSSI lolos ke Piala Dunia 2026? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Bersama saya pengamat sepak bola, Bung Anton Sanjoyo dan juga Bung Kesit Budihandoyo. Bung Kesit, Bung Joy, apa kabar? Baik, kabar baik. Baik, dan juga dari luar studio ada Pak Suwito alias Sintayong KW. Selamat sore, Pak Suwito, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Iya, saya pikir ini Coach STY lagi on the way ke bandara, ingin kembali ke Korea Selatan ini. Mirip sekali Pak Suwito dengan STY. Iya, ya memang mirip. Pak Suwito ini profesi sehari-hari sebagai apa, Pak? Saya setiap hari profesi saya membantu istri itu cateringan sama jual beli sepeda motor. Oke. Nah, ketika viral di media sosial ya, Pak Suwito yang dibilang STYKW, saat itu bagaimana perasaan Pak Suwito? Ya, perasaan senang sekali waktu itu yang memviralkan anak saya waktu di Telaga Ngebel Ponorogo. Tapi sebelumnya tidak pernah merasa mirip dengan STY atau bagaimana? Ya, udah banyak yang bilang kalau Pak Wito itu mirip Sintayong gitu. Oke. Nah, perasaan Pak Suwito bagaimana ini ketika akhirnya pelatih Sintayong dipecat oleh PSSI dan saat ini sudah resmi ya, pelatih baru Timnas Indonesia adalah Patrick Kluivert? Ya, perasaan Pak Suwito sangat sedih. Kenapa Pak Sintayong kok dipecat gitu? Sangat sedih ya Pak Suwito ya? Iya, gitu. Jadi sampai sekarang belum bisa move on nih Pak Suwito? Belum. Oke, baik. Saya ke Bung Kesit deh. Kalau Bung Kesit udah bisa move on belum dengan pemecatan pelatih Sintayong ini? Hari ini sudah resmi Patrick Kluivert menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Ya, kalau saya sebagai pengamat ya harus bisa move on siapapun pelatihnya begitu ya. Jadi saya pikir ya kalau masyarakat atau publik sepak bola Indonesia saat ini mungkin masih belum menerima pemutusan hubungan kerja ya antara PSSI dengan Sintayong. Dia bilang dipecat ngapain? Iya, saya kan bilang dipecat, makanya saya bilang pemutusan hubungan, PHK ya. Saya pikir sama aja dong. Kalau di dalam sepak bola ini kan hal yang biasa. Ini kan menjadi luar biasa, menjadi tidak biasa karena timingnya aja yang nggak pas sih menurut saya. Karena di saat tim nasional memang sedang tidak melakukan aktivitas, kemudian juga hasil akhir yang diraih oleh anak-anak asuh Sintayong juga bagus. Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 yang kemudian membuat asa untuk bisa bersaing terus di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini kan semakin terbuka ya. Jadi kalau kemudian tiba-tiba atau ujuk-ujuk Sintayongnya diputus, ya wajar kalau masyarakat kecewa. Tapi kan kita tidak boleh kemudian berlarut-larut. Hari ini kita sudah mendengar pelatih penggantinya adalah Patrick Kluivert. Terlepas dari suka atau tidak suka, ya kita harus move on begitu. Oke, banyak sukanya atau tidak sukanya Bung Joy dengan penunjukan Patrick Kluivert? Ini saya pertama mau menyangkal dulu Bung Kesit ini. Ini timingnya pas menurut saya. Pas bukan dalam arti benarnya atau salahnya memecat Sintayong. Tetapi Indonesia ini masih punya 2,5 bulan untuk menghadapi Australia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Kalau mau memberhentikan Sintayong, ya sekarang. Karena kalau bulan depan sudah terlambat, persiapan untuk pelatih baru siapapun dia yang sudah definitif namanya Patrick Kluivert terlalu pendek. Nah, persoalannya adalah kenapa harus sekarang? Karena memang sudah ada proses sejak yang baru kita tahu juga sejak pertandingan melawan Cina. Dengan begitu banyaknya informasi-informasi yang tidak terungkap, ternyata sudah banyak masalah setelah pertandingan atau sebelum pertandingan melawan Cina. Ada pemberontakan oleh pemain, ada komunikasi yang nggak jalan. Ada pokoknya di situasi ruang ganti diceritakan, digambarkan tidak kondusif begitu ya? Situasi di ruang ganti tidak kondusif. Cuma kalau buat saya, kalau menilai penampilan Sintayong hanya pada pertandingan melawan Cina nggak fair. Kenapa nggak fair? Indonesia itu main di Cina. Main di tempat di mana supporternya gila banget. Yang gemuruhnya lebih dari Senayan. Gitu loh. Jadi dengan peringkat Cina juga yang lebih dari Indonesia, kan
kalah 2-1 menurut saya wajar aja gitu loh. Oke. Gitu loh. Terlepas dari kalau kata Arya Sinulinga kan ada kutak-kutik pemain yang nggak perlu. Ya. Jadi menurut saya itu ada trust yang tidak terbangun antara Esko dengan Sintayong. Oke, Bung Kesit, yang Ya. jelas kemarin hari Senin pada saat konvers itu PSSI termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir seperti tutup mulut begitu ya. Siapa ini pelatih Timnas Indonesia yang baru? Dan kemarin di konvers dikatakan bahwa hari Minggu nanti akan diumumkan. Yeah. Tapi ternyata hari ini sudah resmi diumumkan ini Bung Kesit. Anda melihat ini di sini bagaimana dengan pengumuman yang dilakukan oleh PSSI? Ternyata hari ini sudah ada pengumuman resmi bahwa Patrick Kluivert menjadi pelatih. Iya, sebenarnya kan ketika PSSI melakukan press con, kemudian menyampaikan bahwa mereka sudah tidak bekerja sama lagi dengan Sintayong, kemudian muncul calon pelatih yang disebut-sebut dari Eropa, bahkan lebih dipertegas lagi dari Belanda, hanya namanya saja yang tidak muncul. Ya. Tapi kan beberapa jam setelah itu kita lihat di jagat media sosial kan sudah langsung terekspos siapa pelatih ya. Dari Itali, dari Romano, kemudian memposting. Apakah ini termasuk strategi dari PSSI untuk meredam sentimen negatif terkait dengan pemecatan STY dan juga mendatangkan Patrick Kluivert yang banyak dikatakan tidak sebanding? Boleh jadi supaya mungkin opininya tidak semakin liar ya. Kemudian ya sudah, karena memang sudah terungkap ya bahwa pelatih pengganti dari STY adalah Patrick Kluivert, ya sudah sekalian aja diumumkan tanpa harus menunggu lagi tanggal 11 atau tanggal 12 setelah dia datang ya. Kalau memang sudah bocor seperti itu, dan kalau dari pengalaman saya setiap kali Romano mengutip ya atau mencuatkan sebuah informasi, entah itu pelatih, entah itu pemain di Eropa, itu pasti jadi tuh barang. Pasti akurat. Saya ngikutin terus dari zamannya dia mulai memposting memberikan info-info terkait dengan transfer atau bursa pemain di Eropa ya. Itu selalu betul. Bung Joy, apakah dengan mendatangkan pelatih asal Belanda ini akan membuat situasi ruang ganti akan lebih kondusif? Begini, isu penggantian Sintayong itu kan sebenarnya udah agak lama. Beredar di media sosial, beredar di kalangan pengamat juga. Dan waktu itu dalam sebuah kesempatan saya katakan kalau mau ganti Sintayong harus orang Belanda. Kenapa? Satu, sekarang ada 16 atau 17 pemain timnas senior yang berasal dari Belanda sebagai pemain diaspora. Dia di-breeding di Belanda dengan bahasa Belanda, dengan kultur Belanda. Jadi kalau mau mengganti Sintayong harus pelatih Belanda, tapi pelatihnya harus kelas 1. Dalam bayangan saya waktu itu Gus Hiddink gitu ya, atau Louis van Gaal, tapi Louis van Gaal udah tua. Atau dik advokat ya. Atau Ten Hag mungkin ya. Ten Hag atau siapa yang lagi vakan. Tapi memang yang agak mengejutkan kenapa Patrick Kluivert. Karena sebagai pemain udahlah, siapa yang nggak kenal Patrick Kluivert. Tapi sebagai pelatih kan masih CV-nya itu masih di bawah Sintayong. CV-nya ya, dari sisi pencapaian dia. Jadi memang ini yang jadi tanda tanya besar. Ternyata nanti kita ungkap juga sudah ada pertemuan sejak Qatar 2024 antara. Itu dia tuh yang nanti kita bahas lebih jauh lagi. Sudah ada diskusi lebih jauh ya dalamnya ya. Ternyata pembahasan terkait pelatih baru pengganti Sintayong itu sudah lama, tapi memang tidak pernah dibuka oleh PSSI. Speak awalnya tuh waktu Qatar 2024. Iya, di Piala Asia ya. Waktu Piala Asia U23 karena penampilan Indonesia bersama Sintayong waktu itu di U23 kan luar biasa, mengalahkan Jordan dengan permainan yang luar biasa, nyaris lolos ke Olimpiade, kalah dari Gini gitu loh. Jadi memang Patrick Kluivert melihat ini tim bagus ini gitu loh. Jadi dia mungkin mendekati Erick Thohir dengan nggak tahu maksudnya apa, mungkin Erick Thohir bergayung bersambut lah. Gayung bersambut akhirnya terjalin komunikasi, ditambah lagi menurut saya persoalannya bukan cuma komunikasi dengan Patrick Kluivert, tapi memang ada masalah di dalam ruang gantinya Sintayong. Artinya di sini pemilihan pelatih itu lebih mengedepankan soal gaya komunikasi dibanding dengan latar belakangnya, atau seperti apa Bung Kesit lihat? Ya kalau kita lihat dari situasi di tim nasional Indonesia pada saat ini ya 90% adalah pemain diaspora yang asalnya atau keturunannya kebanyakan dari Belanda. Kalau kemudian pelatih Belanda yang dipilih ya saya pikir ya untuk lebih mempercepat chemistry aja nih dengan para pemain ya. Pasti kan juga para pemain Belanda sudah tahu, sudah mengenal Patrick Kluivert. Kemudian juga sistem kepelatihannya sudah jelas ya. Artinya pembinaan di Belanda dari mulai akademi ya, dari mulai grassroots itu kan memang goalnya adalah tim nasional. Ketika ada pelatih Belanda yang masuk menjadi pelatih tim nasional, entah dimanapun, dan kebetulan Indonesia adalah mayoritasnya pemain-pemain keturunan Belanda yang notabene lahir dan kemudian berkompetisi di klub-klub di Belanda, saya pikir
akan lebih cepat mungkin ya, chemistry-nya akan lebih cepat terbangun dan juga koordinasi komunikasinya akan lebih cepat terjalin. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan penunjukan Patrick Kluivert secara resmi yang akan menjadi pelatih kepala timnas Indonesia untuk 2 tahun ke depan dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi seperti itu ya. Dan kita juga akan masih berbincang dengan Pak Suwito STYKW sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, kita kembali berbincang pemirsa terkait dengan penunjukan secara resmi Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia. Bung Kesit, tadi kalau kata Bung Joy tepat kok timingnya, apalagi tadi ternyata Bung Joy mengatakan ini komunikasi yang terjalin antara ketum PSSI dengan Patrick Kluivert ini sudah berlangsung sejak tahun lalu. Iya, kalau timing dari situasi yang kita baru tahu kan, ternyata ada riak-riak di internal tim nasional, terutama adanya informasi yang menyebutkan adanya miskomunikasi, ya kemudian juga ada keretakan di tubuh tim nasional antara pemain dengan pelatih. Itu iya mungkin ya, karena lebih cepat mungkin lebih bagus gitu. Tapi menurut saya timing yang pada saat ini di sana di mana masyarakat memang sedang mencintai Sintayong kan begitu ya. Tapi ya pilihan pahitnya ya harus diambil juga oleh PSSI, karena ketika terlambat memutus ya sudah, waktunya akan semakin pendek. Katakanlah misalnya diambil pada saat Indonesia selesai melawan Australia. Katakanlah hasilnya tidak memenuhi harapan kita semua. Kemudian dalam waktu yang singkat kan akan menghadapi Bahrain. Ya, situasinya mungkin akan lebih complicated ya, karena dalam waktu yang singkat hanya beberapa hari kemudian ada pergantian pelatih, ini akan membuat situasinya malah makin runyam. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang sejak sekarang 2,5 bulan sebelum menghadapi pertandingan di bulan Maret nanti, ya pas timingnya. Oke, gitu. jadi timingnya memang pas ya. Iya, harus... tapi kalau untuk situasi, suasana, hati gundah gulananya masyarakat, lagi sayang-sayangnya diputus ini memang menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Ya, karena begini, Patrick Kluivert belum menginjakan kaki di Indonesia saja. Ini sudah ada kayak yang viral begitu ya di media sosial, ada gerakan-gerakan, ada hashtag. Kluivert out ini kan artinya rekam jejak sangat penting bagi pecinta sepak bola. Siapa yang layak menggantikan pelatih Sintayong, Bung Joy? Ya, memang ini dinamikanya begitu cepat ya dalam beberapa hari terakhir ini, sebelum kemudian kita tahu definitif Kluivert sudah ditunjuk. Cuma memang yang menjadi catatan saya, selain juga yang digugat oleh Erick Thohir dan Arya Sinulinga soal komunikasi yang tidak jalan, program yang tidak jalan, saya dengar dari Arya dalam satu acara dia mengatakan Sintayong itu sebagai pelatih kelas dunia lah gitu katakanlah, nggak bisa kotak-katik gitu loh. Nah, saya membacanya ini ada distrust, ada ketidakpercayaan Esko, yang itu juga Erick Thohir terhadap Sintayong. Apakah itu dipengaruhi oleh ketidakmampuan Sintayong untuk berkomunikasi dengan pemain diaspora, karena kan ada pemberontakan juga, ada laporan-laporan ke Erick Thohir bahwa komunikasinya nggak bagus dan segala macam. Tapi kalau menurut saya ada klaim bahwa Esko menggugat soal kotak-katik pemain, buat saya itu nggak fair. Nggak fairnya kenapa? Semua taktik strategi timnas Indonesia adalah tanggung jawab Sintayong. Oke, gitu loh. Baik. Saya ke Pak Suwito lagi. Pak Suwito masih bisa mendengar suara saya, Pak? Iya masih bisa. Oke, Pak Suwito, apakah sebelumnya Bapak pernah berjumpa dengan pelatih Sintayong? Belum pernah berjumpa. Belum pernah ya Pak ya? Itu menjadi harapan dari Pak Suwito juga ya. Kalau misalkan Bapak bertemu dengan pelatih Sintayong, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pelatih STY? Ya, saya sampaikan sangat berterima kasih bisa ketemu Bapak Sintayong yang asli. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sintayong. Selama ini bagaimana Pak Suwito menilai performa yang ditampilkan oleh timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong? Sangat baik sekali itu buat Sintayong untuk melatih timnas itu luar biasa. Apa harapan Pak Suwito untuk pelatih yang baru, Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia? Ya, harapan saya pelatih yang baru bisa mampu untuk melatih yang bekas dilatih sama Sintayong. Itu. Oke, bisa melanjutkan pondasi yang sudah dibuat oleh Sintayong, begitu Pak Suwito? Iya gitu. Oke, baik. Saya ke Bung Kesit lagi. Bung Kesit, dari segi taktik, apakah memang nanti akan ada tantangan tersendiri bagi Patrick Kluivert
untuk kembali meramu taktik bagi timnas Indonesia setelah ditinggal oleh pelatih Sintayong begitu ya. Apalagi tadi secara chemistry kan sebenarnya pelatih asal Belanda ini lebih klop kan dengan pemain-pemain yang lebih sering bermain di Liga Belanda, Bung Gesit. Ya, saya pikir setiap pelatih pasti punya strategi tersendiri ya, punya skema tersendiri bagaimana kemudian dia menyiapkan timnya. Dan kalau kita lihat bagaimana Patrick Kluivert, walaupun memang dari kurikulum vitae-nya kalau untuk pelatih tim nasional dia belum begitu mentereng ya. Dia hanya pernah di Curaçao, itu pun juga sebagai ad interim kalau nggak salah ya. Kemudian juga pernah tim U23-nya Kamerun waktu itu. Dari apa yang disiapkan oleh Kluivert, saya pikir ya pasti dia akan menggunakan pola yang dia punya. Ya. Dan untungnya menurut saya karena pemain-pemain yang akan dibinanya, yang akan dididiknya, akan dilatihnya ini adalah pemain-pemain yang merupakan jebolan dari klub-klub Belanda, bahkan sebagian juga masih bermain di Liga Belanda kan. Ini keuntungannya bagi Kluivert. Jadi menurut saya mungkin skema yang akan dia tampilkan tidak akan terlalu sulit untuk bisa diterapkan kepada para pemain. Mungkin pemain lokal Indonesia saja yang harus bisa beradaptasi lebih jauh lagi untuk bisa mengikuti pola yang nanti akan digunakan oleh Kluivert. Oke, Bung Joy, Anda melihat seperti itu Bung Joy bahwa Patrick Kluivert akan membawa angin segar bagi timnas Indonesia? Gini, sebetulnya Sintayong ini yang saya perhatikan kalau lawannya kurang lebih seimbang atau dia ingin memberi kejutan kan dia selalu pakai formasi 3-4-2-1. Formasi 3-4-2-1 itu sekarang sudah banyak dipakai. Yang memperkenalkan sebetulnya Jose Mourinho di Chelsea long time ago lah. Tetapi memang 3-4-2-1 atau 5 yang bisa berubah menjadi 5-2-3-1 itu membutuhkan pemain-pemain back yang movingnya gila-gilaan, napasnya, jantungnya ada 2, paru-parunya ada 3. Nah ini yang menurut saya ketika Indonesia menghadapi tim yang kurang lebih sama kualitasnya agak keteteran. Tetapi secara permainan menurut saya sudah sangat menarik karena formasi 3-4-2-1 itu sangat ofensif. Dan kelihatan betul ketika Indonesia katakanlah menghadapi Cina. Walaupun Indonesia kalah, ball possession-nya kan lebih dari 60%. Gitu loh, dengan penguasaan itu sayang memang nggak bisa jadi gol karena memang sektor depan selalu jadi masalah, ya kan. Cuma kalau ketika menghadapi Arab Saudi, mereka bertahan dengan sangat bagus, sangat solid karena lini tengah dan lini belakang yang bermain dengan 5 kan pola 3 di belakang itu kan bisa berubah menjadi 5. Nah ini yang kelihatan betul ketika melawan Arab Saudi, 2 counter attack Indonesia bikin 2 gol, gitu loh. Jadi secara teknis sebetulnya kalau menurut saya Patrick Kluivert tidak akan terlalu kesulitan kecuali dia kekeh mau mengubah apa yang sudah ditaruh oleh Sintayong. Dia punya sistem sendirilah. Tapi kalau saya lihat dia dibesarkan di Ajax, dia dibesarkan juga menjadi bintang di Barcelona, kurang lebih mainnya sih tinggal adaptasi sedikit dari soal kecepatan. Karena Ajax maupun Barcelona itu lebih banyak ball possession, tapi building up-nya nggak secepat timnya Sintayong. Jadi hanya butuh penyesuaian sedikit. Bung Gesit, apa sih kriteria pelatih hebat? Apalagi ini pelatih timnas Indonesia. Iya, kalau kriteria pelatih hebat tentu saja kalau kita lihat dari perjalanan karirnya ya itu sudah pasti karena ketika perjalanan karirnya itu bagus, number one, paling tidak trust untuk dia sebelum melatih itu sudah ada, sudah muncul ya. Tapi ketika track recordnya belum terbaca dengan baik ataupun kalau track recordnya ada tapi bukan di tim-tim besar, kemudian juga belum terlihat prestasi yang menonjol, saya pikir wajar kalau kemudian masyarakat agak worry ya dengan kehadiran Patrick Kluivert. Walaupun itu yang terjadi. Sebagai pemain, udahlah siapa sih yang menyaksikan Patrick Kluivert di AC Milan, di Barcelona, di Valencia. Tapi sebagai pelatih. Kemudian di Ajax. Sebagai pelatih kan dia masih perlu tantangan. Belum terbukti ya. Jadi saya pikir memang yang paling penting adalah bagaimana nanti kerjasama dia dengan para asistennya. Kebetulan kan ada Denny Lancet di sana. Kemudian juga ada Alex Pastor. Alex Pastor ya. 2 pemain yang menurut saya juga punya kapasitas yang mumpuni sih kalau kita lihat dari Denny Lancet misalnya, dia sebagai pemain dia sangat luar biasa, pernah juga membela tim nasional Belanda selama hampir 7 tahun ya. Pengalamannya di klub-klub Belanda juga saya pikir bisa jadi referensi dia untuk bisa membantu mengangkat performa Indonesia bersama Patrick Kluivert, termasuk juga Alex Pastor yang terakhir melatih di klubnya Tom Haye ya, di Almere City ya. Almere ya? Iya, Almere City. Rekam jejak kurang mentereng nih Bung Joy. Betul. Tapi targetnya lolos Piala Dunia 2026. Ini realistis nggak? Saya tidak pernah mendengar bahwa Esko PSSI targetnya lolos Piala Dunia. Kalau lolos ke putaran keempat, iya. Tapi lolos Piala Dunia, saya belum pernah dengar dari siapapun. Karena
kurang masuk akal menurut saya kalau targetnya lolos ke Piala Dunia. Indonesia kan sekarang tinggal menjalani 4 pertandingan, posisinya ketiga. 2 laga home melawan Cina dan Bahrain, 2 laga away melawan Australia dan Jepang. Kalau bisa memenangi laga melawan Cina dan Bahrain, posisi 4 diambil, ya, kecuali tim lain nyodok-nyodok. Nah, persoalannya adalah tidak ada satupun orang di Indonesia ini yang berpikir bahwa Indonesia akan lolos langsung. Oke. Gitu loh, apalagi setelah kekalahan melawan Cina. Baik. Terbukti lagi kemudian menang lawan Arab Saudi, terbuka lagi peluangnya. Ya, Itu ya, yang ya. membuat kepergian Sintayong menjadi sangat sakit gitu. Oke. Saya kembali ke Pak Suwito. Pak Suwito, apa harapannya untuk timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang lolos dari kualifikasi Piala Dunia dan kita tentunya berharap Indonesia bisa lanjut ke babak selanjutnya, babak keempat, atau mungkin lolos otomatis masuk 2 besar ke Piala Dunia. Pak Suwito, harapannya seperti apa nih Pak? Harapan saya semoga dari tim itu bisa lebih dari Sintayong gitu, para pemainnya gitu. Oke, pemainnya lebih kompak lagi ya? Iya gitu. Oke, pemainnya lebih kompak, chemistry-nya lebih dapat lagi di bawah pelatih baru Patrick Kluivert, seperti itu ya Pak Suwito? Iya gitu. Oke, baik. Bung Kesit, terakhir nih Bung Kesit. Artinya targetnya ini sebenarnya 2030 atau 2026 ini untuk lolos ke Piala Dunia, Bung Ini Kesit? yang masih menjadi tanda tanya ya. Kalau kita simak lagi pernyataan dari Arya Sinulinga ya, bahwa tidak pernah ada target untuk lolos Piala Dunia 2026, tapi nanti 2030 ya, 2030. Tapi kalau menurut saya dengan hadirnya Patrick Kluivert, ya, dengan diputusnya Sintayong dalam situasi yang ya akhirnya membuat masyarakat seperti menangis begitu ya karena menyesali kepergian atau pemutusan hubungan kerja dengan Sintayong. Rasanya PSSI jangan-jangan memang ingin tim Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Oke. Tahun 2026 ini. Ya, walaupun belum ada pernyataan resmi memang ya. Tapi saya curiga Tapi ambisi itu ada? ambisi itu ada. Ambisi itu ada. Kalau tidak ngapain repot-repot ganti Sintayong ke Itu juga Patrick yang Kluivert? membuat Sintayong diganti kan? Iya. sebetulnya. Oke, baik, kita akan lihat ya seperti apa timnas Indonesia di bawah pelatih baru Kita lihat bulan Kluivert. Maret nanti. Bulan Maret, Iya, tanggal bulan 20 Maret, Iya. kita ke Sydney kan. Iya. Semoga di sana Patrick Kluivert bisa membuktikan bahwa ia layak Iya. menangani timnas Indonesia yang ditinggal oleh pelatih Sintayong. Terima kasih Bung Kesit, Bung Sama-sama. Joy sudah bergabung bersama kami. Pak Suwito, terima kasih Pak atas waktunya. Sudah bercerita dan juga sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Sukses selalu Pak Suwito. Amin. Dan juga Ya, amin. kita berharap kita berikan doa yang terbaik untuk kesuksesan timnas Indonesia di bawah pelatih yang Ya. baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.